Kalau apa namanya tentang ini Sar, tentang pay sekarang kan banyak GoPay dan lain sebagainya, ShopeePay dan lain sebagainya, itu gimana Sar? Ya, terima kasih. Bagaimana hukumnya e-wallet ya? Yes. E-wallet itu satu dompet yang bersifat virtual, di mana uang yang tersimpan di sana yang harus kita pahami adalah juga rupiah, ya, juga rupiah. Jadi bukan e-wallet seperti GoPay, OVO, ShopeePay itu adalah mata uang tersendiri, bukan, ya. Tetapi dia adalah rupiah yang tersimpan di dalam sebuah rekening yang kemudian oleh para penyedia kartu tersebut dijanjikan sebuah diskon, kan begitu? Nah, dijanjikan sebuah diskon. Maka apakah hal tersebut dibolehkan? Maka kita harus pahami akad yang terjadi antara para deposan dengan pemilik kartu atau penyedia kartu seperti ShopeePay, GoPay, OVO itu apakah akadnya apa? Maka kita tahu ketika mereka menyimpan uangnya, menitipkan, maka akad yang terjadi adalah wadiah, ya. Akadnya nitip. Jadi dia menitipkan uang ke rekeningnya pemilik kartu, penyedia kartu ini dengan berbagai macam merek itu. Kemudian ketika dititipkan, apakah boleh seseorang yang dititip itu memberi sesuatu kepada yang menitipkan? Secara hukum asalnya boleh, karena bukanlah transaksi utang piutang. Yang tidak boleh adalah menjanjikan sesuatu tambahan ketika transaksi yang terjadi adalah utang piutang. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, apakah wadiah yang kita titipkan itu adalah bersifat amanah atau bersifat ad-dhamanah? Maka kita tahu kenapa mereka berani menjanjikan hadiah. Kalau yang bayarnya pakai deposit, baik OVO, GoPay, ShopeePay, maka akan dapat diskon 20%. Tapi yang bayarnya itu cash secara transfer, maka mereka tidak akan dapat diskon. Nah, itu menunjukkan pasti ada udang di balik bakwan, kan gitu kan? Ya, artinya nggak mungkin orang sudah dititipi lalu suruh bayar 20% dari harga. Ini agak mustahil, ya. Mana ada perusahaan yang mau rugi? Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan terhadap apa yang kita titipkan. Ternyata uang yang kita titipkan itu dijadikan, sejauh yang saya tahu, itu dijadikan underlying aset paling tidak untuk melakukan utang kepada lembaga-lembaga keuangan. Atau paling tidak mereka menggunakan uang-uang yang dititipkan untuk kepentingan mereka. Sehingga ketika mereka memakai sesuatu yang kita titipkan, maka ada dua kemungkinan akad yang akan terjadi. Yang pertama adalah ariyah, yang kedua adalah qard. Ariyah misalkan, si fulan, beliau menitipkan saya sepeda motor. Ketika beliau menitipkan sepeda motor dengan tipe X, tahun X, kemudian kondisinya sudah saya ketahui, dia titipkan kepada saya, maka kemudian saya pakai, maka sifatnya ariyah. Tapi kalau sepeda motor saya jual, saya utang, maka itu sifatnya utang. Maka ketika dijanjikan hadiah atau potongan, maka hukumnya haram. Karena sudah adzan, ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.